jurusan Ekonomi Pembangunan dengan NIM 2160021. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi yang saya dapat. Selanjutnya ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi merujuk pada struktur dan organisasi ekonomi suatu negara atau masyarakat, termasuk bagaimana sumber daya ekonomi dialokasikan, diproduksi, dan didistribusikan. Sistem ekonomi memainkan peran kunci dan menentukan cara masyarakat memanfaatkan dan mengelola sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya ada teori sejarah Marxis dan analisis Leninisme dan Maoisme. Teori ini menekankan pada perjuangan kelas dan penghapusan kepemilikan pribadi atas alas produksi. Leninisme adalah pengembangan dari Marxisme yang dilakukan oleh Vladimir Lenin yang menekankan pada revolusi proletar dan pembentukan negara sosialis. Sementara itu, Maoisme adalah ideologi komunisme yang dikembangkan oleh Mao Zedong di Tiongkok yang menekankan pada peran petani dalam revolusi di pembangunan sosialisme. Marxisme dan Leninisme merupakan falsafah politik yang berasaskan gagasan. Marxisme dan Leninisme bertujuan untuk mengataskan negara sosialis lantas memajukannya. Selanjutnya, sistem ekonomi demokrat. Sistem ekonomi demokrat adalah bentuk sistem ekonomi yang terkait erat dengan prinsip-prinsip demokrasi politik. Dalam konteks sistem ekonomi demokrat, keputusan ekonomi tidak hanya diambil oleh pihak-pihak tertentu atau otoritas pusat, tetapi melibatkan partisipasi dan pengaruh dari masyarakat secara keseluruhan. Baik, di sini ada ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Ada beberapa ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis, yaitu lembaga hukum, asosiasi bisnis dan organisasi perdagangan, pasar modal, dan bank dan lembaga keuangan. Selanjutnya ada lembaga-lembaga sistem ekonomi kapitalis. Ada beberapa lembaga-lembaga sistem ekonomi kapitalis, yaitu yang pertama memberikan kebebasan penuh kepada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan, dan yang kedua menunjukkan hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi, dan yang ketiga dipacu agar bisa menghasilkan keuntungan dari kegiatan pertukaran yang ada di pasar. Dan di sini juga ada kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi kapitalis. Kelebihannya, efisiensi dalam menggunakan sumber daya dan mendistribusikan barang, mendorong kreativitas individu untuk bersaing, pertumbuhan ekonomi yang cepat karena adanya persaingan pasar, penghargaan pada kerja keras individu dalam bisnis, dan konsumen dapat mengendalikan pasar karena adanya persaingan harga antar perusahaan. Sedangkan kekurangannya itu muncul pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Persaingan dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan karena pemimpin dasarnya adalah pengusaha besar. Orientasi pada uang yang dapat membuat perusahaan memiliki sudut pandang yang materialistik sebesar-besarnya. Selanjutnya, sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah bentuk sistem ekonomi di mana kepemilikan atas sumber daya produktif seperti tanah, modal, dan industri utama dimiliki oleh masyarakat secara kolektif atau oleh negara. Dalam sistem ini, tujuan utamanya adalah meminimalkan ketidaksetaraan ekonomi dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. Dan ada juga ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Ada beberapa ciri-ciri, di antaranya yang pertama kepemilikan kolektif, kedua perencanaan pusat, ketiga redistribusi kekayaan, keempat universalitas pelayanan sosial, dan yang terakhir pembatasan kegiatan bisnis swasta. Ada juga kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi sosialis. Kelebihannya, ketidaksetaraan yang lebih rendah, layanan sosial universal, dan kontrol penuh dengan masyarakat atau negara. Sedangkan kekurangannya itu kurangnya insentif ekonomi, perencanaan pusat yang sulit, ketidakefisienan ekonomi, dan pembatasan kebebasan individu. Nah, selanjutnya juga sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah bentuk sistem ekonomi yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai sistem ekonomi, terutama dari ekonomi pasar dan ekonomi terencana. Dalam sistem ini, baik pasar bebas maupun pemerintah memiliki peran dan mengatur kegiatan ekonomi, dan kepemilikan sumber daya dapat bersifat campuran antara kepemilikan swasta dan kepemilikan negara. Sistem ekonomi campuran mencoba menggabungkan kelebihan dan kedua sistem ekonomi tersebut. Selanjutnya, sistem ekonomi dualisme. Sistem ekonomi dualisme mengacu pada situasi di mana terdapat dua sektor ekonomi yang berbeda secara signifikan dalam suatu negara atau wilayah, baik dari segi struktur, tingkat pengembangan, maupun karakteristiknya. Dua faktor ini umumnya dapat dibedakan dalam hal pembagian geografis, struktur produksi, tingkat upah, serta akses dan pemanfaatan sumber daya. Selanjutnya, sistem ekonomi Indonesia.
Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem yang mengatur lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan untuk mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diterapkan. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem Pancasila yang mengandung demokrasi ekonomi. Ini berarti bahwa segala kegiatan dalam hal ekonomi dilakukan dari oleh dan untuk kepentingan masyarakat di bawah pengawasan dari pemerintah. Sistem ekonomi adalah cara sebuah negara untuk mengatur jenis produk yang dihasilkan, menghasilkan barang itu, dan bagaimana barang tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Selanjutnya, sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan dan kemakmuran rakyat. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bersama, bukan hanya bagi salah satu pihak saja. Konsep kebersamaan dan gotong royong dijadikan sebagai landasan dalam penerapan ekonomi kerakyatan. Masyarakat mempunyai peran aktif dalam penerapan ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan juga dapat diartikan sebagai sistem ekonomi tradisional yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Untuk mempertahankan hidupnya, masyarakat lokal di sini maksudnya adalah masyarakat dengan aktivitas ekonomi sederhana seperti pedagang kecil dan UMKM. Selanjutnya ada perencanaan ekonomi dalam sistem di USA, Eropa Barat, dan Jepang. Pasar bebas memiliki sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip pasar bebas. Peran terbatas pemerintah, Amerika Serikat cenderung memiliki peran yang lebih terbatas dalam mengatur kegiatan ekonomi. Inovasi dan kompetisi, sistem ekonomi AS menekankan inovasi, persaingan, dan insentif ekonomi sebagai faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan perencanaan ekonomi dalam sistem di USA, Eropa Barat, dan Jepang. Di Eropa Barat itu ekonomi campurannya di negara-negara Eropa Barat umumnya memiliki sistem ekonomi campuran yang menggabungkan elemen pasar bebas dengan intervensi pemerintah. Welfare state atau negara kesejahteraan. Banyak negara Eropa Barat memiliki sistem kesejahteraan yang kuat dengan pemerintah terlihat dari penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, pengaturan dan proteksi pekerja. Pemerintah cenderung terlibat dalam pengaturan hubungan intersosial, melindungi hak-hak pekerja, dan memastikan kondisi kerja yang layak. Selanjutnya, perencanaan ekonomi dalam sistem di USA, Eropa Barat, dan Jepang. Ini di bagian Jepang. Itu pengaruhnya pemerintah dan pembangunan ekonomi. Jepang memiliki sejarah di mana pemerintah memainkan peran aktif dalam pembangunan ekonomi, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Kerjasama industri dan pemerintah. Terdapat model kerjasama erat antar sektor industri dan pemerintah dalam mengarahkan pembangunan ekonomi. Pasar dan inovasi. Meskipun pemerintah memiliki peran yang signifikan, Jepang tetap memiliki elemen pasar bebas dan menentukan inovasi, terutama dalam sektor manufaktur. Lanjutan peranan perencanaan ekonomi dan peranan pemerintah dalam sistem ekonomi di Indonesia. Perencanaan ekonomi dan peran pemerintah memiliki dampak yang signifikan dalam sistem ekonomi Indonesia. Perencanaan ekonomi bertujuan untuk menciptakan perekonomian nasional yang stabil, merata, dan berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran dan mengarahkan, mengendalikan, dan mempengaruhi perubahan variabel ekonomi utama seperti GDP, konsumsi, investasi, dan tabungan sesuai dengan tujuan perencanaan ekonomi nasional. Pemerintah juga berperan dan mengembangkan ekonomi rakyat dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi dalam aktivitas perekonomian nasional. Pemerintah juga perlu campur tangan dalam berbagai kegiatan ekonomi karena adanya kegagalan pasar seperti adanya barang kolektif, perbedaan antar biaya privat dan biaya sosial, serta adanya resiko yang sangat besar. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.